2017. Itulah tahun di mana adik perempuanku yang bernama Cindy baru saja lulus sekolah tingkat SMA. Meskipun dia satu-satunya anak perempuan di keluarga, Cindy ini termasuk anak yang mempunyai sifat mandiri sedari kecil dibandingkan aku kakaknya. Mungkin karena sifat mandiri itulah yang akhirnya membuat Cindy lebih memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Meskipun bapak dan ibuku sempat menyuruhnya untuk lanjut berkuliah saja. Di suatu pagi yang berselimut kabut tebal, seakan mentari pagi tak kuasa menampakkan sinarnya, aku yang kala itu sedang menikmati secangkir kopi di teras dengan ditemani rokok kesukaanku, tiba-tiba saja terganggu dengan kedatangan Cindy, adik perempuanku. Ia tiba-tiba saja duduk di sampingku, yang lanjut langsung menyeruput kopi hitamku. "Bang, abang tahu nggak lowongan kerja buat cewek?" tanya Cindy kala itu. "Emangnya buat siapa?" tanyaku balik pada Cindy. "Ya buat aku dong bang," jawab Cindy lagi, dilanjut kembali menyeruput kopi hitamku. "Yakin kamu mau kerja? Kan kemarin bapak sama ibu nyuruh untuk kuliah," jawabku sambil mengambil gelas kopi yang lalu aku habiskan dalam satu tegukan. "Enggak lah bang, aku mau kerja aja. Kayaknya asik kalau bisa pegang uang hasil kerja sendiri, ya kan?" jawab Cindy dengan raut wajah yang sangat serius. "Ya udah, nanti abang coba tanyain sama teman-teman, siapa tahu ada," jawabku sambil berjalan masuk rumah. Aku yang sehabis minum kopi pun lanjut kembali rebahan di kamar. Dari dalam kamar aku mendengar Cindy yang berteriak-teriak padaku. "Bang, nanti kalau ada langsung kasih tahu ya." Suara Cindy terdengar bagaikan knalpot RE King di pagi itu. "Dasar," sautku dalam batin. Aku pun langsung menulis story di WhatsAppku. "Dicari lowongan kerja untuk cewek, usia baru 16 tahun, agak cerewet, pengalaman nol besar tapi rajin." Ya, kira-kira seperti itulah tulisan di story WhatsAppku kala itu. Nah, karena storyku yang agak nyeleneh itulah, sehingga teman-teman di kontak WhatsAppku pun banyak yang langsung membalas. Ya, meski banyak yang membalas dengan guyonan, tapi ada juga beberapa yang menanggapinya dengan serius. Dari beberapa temanku yang membalas dan memberitahu soal adanya loker yang aku cari, dari beberapa info lowongan kerja yang temanku berikan kepadaku, aku lebih tertarik balas komenan temanku yang bernama Toing. Ya, Toing memberitahukan jika ada lowongan kerja untuk cewek di toko tempat adiknya bekerja, yaitu menjadi karyawan di toko sembako yang berada di cabang. Adik Toing sendiri sudah hampir 2 tahun bekerja di sana, dan kebetulan salah satu karyawan di toko cabang ada yang baru saja keluar, sehingga membutuhkan karyawan baru sebagai penggantinya. Dan dari penjelasan Toing lah aku yang tahu tentang seperti apa pekerjaannya, jam kerjanya, dan lokasi toko yang dimaksud, karena kebetulan lokasinya tidak terlalu jauh dari rumahku. Aku pun di sini tertarik untuk memberitahukan lowongan pekerjaan ini kepada Cindy. Dek, lu serius mau kerja?" tanyaku pada Cindy yang sedang rebahan di sofa sambil mendengarkan lagu kesukaannya. "Serius pakai banget," jawabnya singkat yang kemudian mematikan lagu kesukaan dari handphonenya tersebut. "Ini tadi ada teman abang yang ngasih tahu kalau ada lowongan kerja buat cewek, jadi karyawan toko sembako, imbuhku." Cindy yang awalnya rebahan pun seketika mendengar ucapanku langsung bergegas duduk dengan wajah serius dan lanjut bertanya, "Di mana bang? Tokonya di mana?" "Sulur," jawabku singkat. "Oke bang, aku mau," jawab Cindy dengan mantap kala itu. "Ya udah, nanti abang tanya dulu apa persyaratannya," kataku sambil berjalan menuju kamarku kembali. Singkatnya, setelah semua persyaratan sudah lengkap dan surat lamaran kerja itu sudah dikirimkan ke toko sembako yang berada di pusat, Cindy pun akhirnya diterima dan diminta untuk langsung berangkat ke toko yang ada di cabang pada hari itu juga.
Aku yang waktu itu mengantarkan Cindy pun langsung memacu sepeda motorku menuju toko cabang yang ada di Sulur tersebut, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Tak sampai butuh waktu lama, tibalah kami di depan toko yang bisa dibilang tidak terlalu besar. Dengan banner yang berukuran besar terpampang kala itu di depannya bertuliskan Toko Sembako Pak Edi. Di situ, kami pun disambut dua wanita, yang satu mengenakan hijab dan yang satu lagi memakai topi dengan rambut panjang yang terikat dan mengenakan seragam yang ada tulisannya sama dengan banner yang terpampang di depan toko tersebut. Ya, mereka adalah karyawan toko tersebut. Mereka pun yang sudah tahu akan maksud kedatangan kami karena telah diberitahukan sebelumnya dari toko pusat jika akan ada karyawan baru. Mereka pun langsung mempersilahkan kami masuk, dan dari perkenalan inilah aku pun tahu jika nama mereka Adelia dan Mila. Karena waktu itu masih jam kerja dan ada beberapa pelanggan, aku pun yang merasa tak enak langsung berpamitan untuk pulang dan meninggalkan Cindy di sana karena memang dia harus langsung kerja di hari itu juga. Dan sebelum pulang, kala itu aku pun berkata kepada Cindy, "Besok abang anterin baju gantimu dan jangan lupa kerja yang rajin, oke?" "Siap bang," jawab Cindy. Singkat cerita, sudah hampir 2 minggu lamanya Cindy bekerja di toko tersebut. Dan di suatu pagi ketika aku masih terlelap dalam dekapan selimut hangatku, aku pun dikejutkan oleh nada dering dari handphoneku yang tiba-tiba saja berbunyi. Ternyata Cindy yang menelponku. Dia memintaku untuk nanti siang jam 12 menjemputnya di toko karena memang waktu itu adalah hari Minggu dan toko buka hanya sampai siang. Cindy pun berencana pulang dan tidur di rumah untuk semalam, lalu akan kembali masuk kerja di Senin pagi. Akhirnya siang itu pun aku menjemput Cindy ke toko tempatnya bekerja dan langsung saja mengajaknya pulang. Sampai di rumah, Cindy pun langsung ikut rebahan bapak dan ibu yang berada di depan TV sambil bercerita pengalaman-pengalamannya beberapa hari selama bekerja di toko. Sedangkan aku langsung masuk kamar untuk lanjut rebahan dan berhayal. Tak berapa lama, terdengarlah ketukan dan disusul teriakan cempreng yang memanggil-manggil namaku. Ya, suara itu adalah suara cempreng Cindy adikku. Dengan sedikit malas, aku pun lalu bangun dari tempat tidur dan membukakan pintu kamar. "Ada apaan lagi sih?" tanyaku pada Cindy. Dan tanpa aku suruh masuk, Cindy pun langsung menyelonong masuk ke dalam kamarku, lalu langsung rebahan di tempat tidur ternyamanku. Yang kemudian aku susul duduk di kursi yang ada di samping tempat tidurku itu. Kemudian Cindy pun langsung duduk dan berkata, "Bang, tahu nggak? Ternyata toko sembako tempat aku kerja itu angker," ucap Cindy dengan raut wajah yang serius tapi tetap terlihat konyol bagiku. "Angker? Angker bagaimana sih maksudnya?" tanyaku yang kemudian menyalakan sebatang rokok. Cindy pun lalu bercerita kalau ia sering melihat terjadi penampakan di toko tempatnya bekerja. Bahkan kata Cindy, Mila temannya itu bercerita kalau dia pernah beberapa kali melihat sosok hantu di kamar mandi yang ada di belakang toko. Sosok itu berwujud wanita dengan pakaian lusuh dengan wajah yang rusak. Mila pun juga pernah bercerita ketika sore hari waktu menjelang maghrib, ia yang hendak mengambil pakaian yang kala itu ia jemur melihat banyak sekali sosok hantu dengan bentuk dan wajah yang sangat aneh berkeliaran di kebun pisang yang ada di belakang toko. Dan tiba-tiba sosok-sosok itu secara bersamaan memandang ke arah Mila. Mila yang tak kuasa menahan rasa takutnya pun langsung jatuh pingsan waktu itu. Nah, ternyata Mila ini sebenarnya juga karyawan baru. Ternyata ia baru 1 bulan kerja di situ. Cuma Adelia lah yang bisa dikatakan karyawan lama karena sudah 3 tahun ia bekerja di sana, yang dimana awal tahun pertama ia menjaga di toko pusat, yang kemudian ia lalu dipindahkan ke toko cabang di sini. Adelia sendiri waktu itu juga menuturkan ketika pertama kali menempati toko, ia sering mendapati keganjilan-keganjilan. Dimana ketika malam hari, ia dan temannya yang dulu-dulu sering mendengar suara benda digeser, suara ramai seperti orang yang beraktivitas, yang diselingi suara tawa yang samar-samar terdengar.
Sehingga itulah sebabnya karyawan di sini banyak yang tidak betah lalu memutuskan untuk keluar. Adele juga menambahkan, kalau dirinya sendiri tidak pernah melihat secara langsung penampakan dari makhluk-makhluk astral yang berada di toko itu, melainkan hanya mendengar suara-suara saja tanpa melihat wujudnya. Pada awalnya, Cindy tidak begitu percaya dengan cerita kedua temannya itu. Ia menganggap teman-temannya itu hanya ingin menakut-nakutinya. Tapi di sini Cindy pun pada akhirnya percaya setelah ia sendiri mengalami peristiwa mengerikan tersebut. Tepatnya 3 hari sebelum dia pulang ke rumah, di mana waktu itu sehabis Isya setelah menutup toko, Cindy yang hendak mandi pun dikejutkan dengan sosok pocong yang menggantung dari sudut pojok atas kamar mandi. Ya, pocong itu tergantung dengan kepala di bawah dan berwajah sangat menyeramkan. Terlihat matanya yang hanya ada satu melotot seakan-akan hampir keluar. Cindy yang waktu itu ketakutan pun langsung saja berlari keluar dari kamar mandi dan menyusul kedua temannya yang kala itu sedang menonton TV. Dan di sini Cindy pun menceritakan apa yang barusan ia lihat di kamar mandi kepada kedua sahabatnya tersebut. Amelia dan Mila pun yang mendengar cerita Cindy terlihat ketakutan. Akan tetapi, Amelia sebagai orang yang paling tua di sana pun mencoba menenangkan kedua temannya itu dan memberikan sedikit nasihat kepada Cindy dan Mila. Sudahlah, gak usah takut. Niat kita di sini kan kerja. Yang penting jangan lupa sholat, perbanyak zikir dan doa. Kita harus percaya keberadaan makhluk gaib, tapi tidak harus mengimaninya. Itulah ucapan Amelia yang selalu Cindy ingat. Setelah selesai Cindy bercerita, aku pun langsung bertanya, lah terus gimana? Kamu masih mau lanjut kerja apa keluar? Ya lanjut lah bang, masa iya cuma gara-gara gitu doang keluar? Jawab Cindy sambil beranjak keluar dari kamarku. Hari Minggu itu pun berlalu, sehingga tibalah Senin pagi di mana Cindy harus berangkat ke toko untuk kembali bekerja. Dan seperti biasanya, suara teriakan cempreng Cindy di pagi itulah yang membangunkanku untuk segera mengantarkannya berangkat kerja. Karena memang sudah kesiangan, aku pun hanya membasuh muka dan langsung bersiap mengantarkannya. Setelah butuh waktu lama, sampailah kami ke toko sembako tempat Cindy bekerja. Cindy pun langsung bergegas turun dari motor dan berlari-lari kecil masuk lagi ke dalam toko yang memang sudah dibuka oleh kedua temannya tanpa berpamitan dulu padaku. Aku pun yang awalnya berniat untuk langsung pulang, pada akhirnya mengurungkan niatku setelah melihat ada warung bakso di sebelah toko tempat Cindy bekerja. Aku lalu memutuskan untuk makan bakso terlebih dahulu di sana sebelum pulang karena memang aku belum sarapan. Setelah puas menikmati semangkuk bakso pedas dan segelas teh hangat, aku pun bergegas membayar dan beranjak keluar dari warung bakso tersebut dan menuju ke arah sepeda motorku untuk lanjut beranjak pulang. Tapi baru beberapa meter berjalan, aku merasakan ada yang aneh dengan sepeda motorku. Dan ketika aku berhenti dan mencoba mengecek ban belakang motorku, benar saja ban belakang sepeda motorku bocor. Pada akhirnya aku pun harus menuntun sepeda motorku yang untungnya tak jauh dari situ ada sebuah bengkel. Aku pun bergegas membawanya ke sana, lalu menyuruh si pemilik bengkel itu untuk menambal ban sepeda motorku. Sekedar berbasa-basi sambil menunggu selesai menambal ban motorku, kala itu pemilik bengkel pun bertanya kepadaku, dari mana atau mau kemana ini tadinya mas? Di sini pemilik bengkel bernama Pak Giman. Oh, dari toko sembako Pak Edi pak, jawabku. Habis belanja? Tanya Pak Giman lagi. Oh enggak, saya habis nganterin adik saya kerja, jawabku singkat. Sudah lama adiknya kerja di sana? Lanjut Pak Giman lagi sambil sesekali mengecek keadaan ban motorku. Baru pak, 2 mingguan paling, jawabku lagi. Semoga adiknya betah ya mas, dan gak kenapa-napa, lanjut Pak Giman sambil tersenyum. Aku yang penasaran dengan maksud ucapan pemilik bengkel itu pun lanjut bertanya, maksudnya gak kenapa-napa gimana ya pak?
Dan dari sinilah aku tahu semua tentang keangkeran toko sembako Pak Edi. Pak Giman pun lalu bercerita kalau sebenarnya lokasi bangunan toko sembako Pak Edi itu memang angker sedari dulu. Toko itu sebelumnya adalah sebuah salon kecantikan, tapi hanya beberapa bulan dibuka langsung ditutup pemiliknya dan kemudian dijual. Menurut kabar yang beredar, salon kecantikan itu ditutup karena pemiliknya selalu mendapatkan teror ketika malam hari. Pernah suatu malam ada pelanggan wanita yang datang dan meminta potong rambut. Ketika pemilik salon itu mulai menyisir rambut pelanggan wanita itu, ia pun terkejut karena rambut yang ia sisir tiba-tiba rontok dan kulit kepalanya pun ikut terkelupas disertai darah yang bercucuran. Dan ketika pemilik salon itu melihat cermin di depannya, terlihat dari pantulan cermin itu kalau sosok wanita yang hendak ia potong rambutnya ternyata adalah kuntilanak. Disusul suara tawa yang mengerikan, sontak pemilik salon itu pun pingsan dan teror itu pun terus berlanjut sampai akhirnya pemilik salon memutuskan untuk menutup lalu menjualnya. Yang mana pada akhirnya toko itu pun dibeli Pak Edi untuk dijadikan toko sembako. Sebenarnya teror dan penampakan tersebut tidak hanya dialami oleh pemilik salon waktu itu yang kini menjadi toko sembako. Rumah joglo besar yang berada di samping toko sembako Pak Edi yang sekarang ini pun kosong terbengkalai itu pun dulunya juga sempat digunakan untuk tempat praktik bidan, tapi dengan alasan yang sama, yaitu sering diteror dan melihat penampakan sosok-sosok makhluk astral yang menyeramkan sehingga membuat pemiliknya pun memutuskan pindah dan membiarkan rumah itu kosong sampai sekarang. Aku di sini sempat bertanya pada Pak Giman, apa yang menyebabkan lokasi tersebut bisa sebegitu angkernya? Pak Giman yang sambil memasang ban belakangku karena sudah selesai ditambal pun lanjut bercerita. Menurut orang-orang yang ahli kebatinan atau spiritual dalam penglihatan mereka, ada istana atau kerajaan gaib di sekitaran lokasi toko sembako Pak Edi. Lebih tepatnya, di kebun pisang yang berada di area belakang toko tersebut. Dan menurut para ahli spiritual yang pernah diundang pemilik bangunan di sekitaran lokasi tersebut untuk mengusir sosok-sosok penunggu di sana menjelaskan, kalau mereka semua tidak akan mau dipindahkan karena memang di sanalah pusat kerajaan mereka. Bahkan para ahli spiritual pun memberikan gambaran kalau bentuk istana mereka sangatlah besar dan terbuat dari emas yang berkilauan. Dan penghuninya pun memiliki penampakan layaknya manusia di mana mereka memakai aksesoris seperti gelang, kalung, ada yang memakai ikat kepala berwarna hijau dan mahkota dari emas. Sedangkan pakaian yang mereka kenakan seperti kain jarik berwarna hijau. Kalaupun ada yang melihat penampakan sosok yang mengerikan itu, dikarenakan mereka sedang terganggu dengan aktivitas yang orang-orang lakukan di lokasi tersebut, ataupun hanya sekedar ingin menunjukkan kepada manusia kalau mereka itu nyata adanya. Aku pun di sini kembali bertanya kepada Pak Giman, bagaimana toko Pak Edi bisa bertahan sampai sekarang? Di sini Pak Giman pun lanjut bercerita, kalau Pak Edi itu di malam-malam tertentu selalu menyediakan sesajen berupa ingkung ayam utuh, kopi hitam, dan beberapa ugo rampe, yang mana diletakkan di bawah pohon nangka yang berada di belakang tokonya sebagai tanda meminta izin ke penghuni yang berada di sana untuk membuka usahanya. Maka tak heran jika toko sembako tersebut bisa bertahan sampai sekarang dan selalu saja ramai. Nah, bagaimana Bapak bisa tahu tentang semua itu? Tanyaku kembali kepada Pak Giman. Sambil tersenyum, Pak Giman lalu menjawab, saya tahu itu semua karena saya sempat bekerja sebagai penjaga rumah bidan yang berada di samping toko itu. Dan saya pun pernah 2 kali melihat Pak Edi meletakkan sesajen itu, yaitu waktu menjelang maghrib. Pak Giman pun lanjut bercerita,
Saya tahu soal adanya kerajaan gaib di sana juga karena saya pernah beberapa kali mengundang paranormal untuk melakukan pembersihan di rumah praktik bidan yang saya jaga itu. Tapi nyatanya gagal. Dan semua paranormal pun memberikan penjelasan yang sama, yaitu di sini memang pusat kerajaan mereka dan tidak mungkin akan mau untuk dipindahkan. Nah, karena terbawa dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh Pak Giman, aku pun tidak menyadari kalau tukang tambal tersebut sudah selesai mengerjakan pekerjaannya sedari tadi. Ini mau langsung pulang, apa mau pergi ke tempat lain lagi, Mas? Pertanyaan Pak Giman itulah yang membuatku tersadar kalau sepeda motorku sudah siap sedari tadi. Aku pun lalu bergegas berdiri dari dudukku dan tanpa bertanya lagi soal berapa ongkos tambalnya pun, aku langsung menyodorkan uang 20.000 karena memang di depan bengkel sudah ada papan yang bertuliskan tambal ban 15.000. Sesaat kemudian terlihat Pak Giman merogoh kantong celananya beberapa kali yang sudah jelas mau mencari kembalian untuk uangku yang 20.000. Udah Pak, ambil aja kembaliannya, sambil mengenakan helmku lalu melaju meninggalkan bengkel tersebut. Aku pun yang sudah mengetahui soal cerita misteri di toko sembako itu pun sengaja tidak menceritakannya kepada Cindy. Ya, aku khawatir jika nantinya Cindy malah takut setelah mengetahui semua itu. Cindy pun terkadang 2 minggu sekali pulang ke rumah. Masih sesekali juga ia bercerita padaku soal keganjilan-keganjilan yang ia dan teman-temannya alami ketika berada di toko. Mulai dari Mila yang melihat sesosok nenek-nenek bongkok yang sedang menuntun anak kecil berjalan ke arah kebun pisang yang berada di belakang toko. Kadang di tengah malam terdengar suara ketukan yang berasal dari pintu belakang yang menuju ke arah kamar mandi. Bahkan barang-barang juga sering berserakan di pagi harinya. Meskipun teror itu sering Cindy alami bersama Mila dan Adelia, nyatanya mereka pun masih bisa bertahan selama ini untuk bekerja di sana. Sampai pada akhirnya Cindy pun mendengar cerita dari seorang ibu-ibu penjual sayur keliling soal adanya kerajaan gaib di belakang toko tempatnya bekerja. Mendengar cerita itu seolah-olah meruntuhkan tembok keberanian Cindy selama ini, yang pada akhirnya setelah 3 bulan Cindy pun memutuskan untuk keluar dari tempatnya bekerja itu. Dan ketika Cindy bercerita soal dia mengetahui kerajaan gaib dari tukang sayur keliling, aku pun menjadi lebih yakin kalau yang diceritakan oleh Pak Giman, si tukang tambal ban di hari itu, benar adanya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang luar biasa. Jadi ini tentang ini ya, keangkeran satu tempat, satu bangunan yang didasari dari tanahnya ya. Jadi sebenarnya ini yang angker itu bukan bangunannya, tapi tanahnya, di mana di area tersebut itu menjadi pusat dari kerajaan gaib. Tapi yang saya sorot ini mentalnya Cindy keren sama kakaknya nih ya. Ini kakaknya ini nih, dia adalah seorang kaum rebahan yang suka sekali memandangi langit-langit kamar, hobinya luar biasa. Habis ngopi, habis itu masuk kamar rebahan, ngopi, masuk kamar rebahan. Tapi keren. Kalau ada satu kata-kata itu yang saya ingat, hati-hati dengan kaum rebahan. Kenapa? Ketika dia bangkit, maka mungkin mereka bisa mengubah dunia. Jadi itu ya, ya itu hanya jokes. Dan terima kasih buat Mas Oji Pamungkas, kisahnya ini luar biasa, keren banget ya. Ditunggu Mas Oji kisah-kisah terbarunya ya. Dan semoga teman-teman semua juga terhibur ya dengan kisah ini, khususnya para penikmat, para pecinta horor. Dan buat teman-teman lain mungkin yang punya komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Notifikasinya juga loncengnya dinyalakan biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat yang mau mengirimkan kisah silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami ya,
Yang ada di sini 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Silakan bisa dikirim via WhatsApp, via Telegram atau email, tapi WhatsApp aja deh ya, atau Telegram. Dan buat teman-teman yang sudah mengirim, harap bersabar karena pasti akan kita bawakan satu persatu. Ya itu aja. Oh ya, alhamdulillah nih sudah mulai baikan walaupun mungkin masih agak bindeng. Terima kasih teman-teman doanya. Yang jelas jaga kesehatan ya, karena cuacanya benar-benar masih ekstrim movie nih cuacanya nih. Jadi harus dijaga ya teman-teman. Banyakin minum air putih, minum multivitamin, dan usahain jangan begadang. Ya itu aja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dibukakan pintu maaf. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam penyampaian kisahnya tadi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena saya hanya manusia biasa, ya tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.